Belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7, bab 2 aljabar. Kita akan belajar aljabar dalam kalimat matematika, ada di halaman 62 sampai dengan 64. Baik, ibu langsung membahas. Materi subbab 1, aljabar dalam kalimat matematika. Pembelajaran ke-1, kalimat matematika menggunakan huruf atau variabel. Tujuan pembelajaran ini adalah siswa mampu menyusun pernyataan tentang hubungan antar bilangan dengan kalimat matematika dengan menggunakan huruf atau variabel. Pada soal-soal di halaman 60 dan 61, jika banyaknya persegi bertambah, bagaimana perubahan kalimat matematika yang digunakan untuk menentukan banyaknya lidi yang diperlukan? Mari kita cermati cara Yuni. Baik, kita cermati cara Yuni anak-anak. Banyaknya persegi 1, di sini banyak persegi 1, jumlah lidi yang diperlukan ada 4. Kalimat matematika untuk menentukan banyaknya lidi yang diperlukan adalah 1, di sini kita cermati, di sini ditulis 1 ini ditambah dengan 1 kali 3 di sini nih. Ada 1, nih 1 dikali 3 lidi. Selanjutnya banyak persegi 2, ini 1 ditambah dengan 2 dikali 3. Ini 1 ditambah 2 dikali 3. Banyak persegi 3, 1 ditambah dengan 3 dikali 3. 3 kelompok lidi, setiap lidi anggotanya 3. Banyak persegi 4, kalimat matematikanya di sini 1 ditambah dengan 1, 2, 3, 4 dikali 3. Kalau kita cermati anak-anak, di sini kalimat matematika di sebelah kanan ini, di sini ada angka 1. Ini adalah menunjukkan banyaknya persegi anak-anak. Di sini angka 2 ini menunjukkan banyaknya persegi 2. Di sini angka 3 menunjukkan banyaknya persegi, di sini 3. Selanjutnya angka 4 di sini menunjukkan banyaknya persegi adalah 4 dan seterusnya. Pada G, 3 lidi ditambahkan setiap kali menambah 1 persegi. Banyaknya lidi yang diperlukan selalu dapat ditentukan ketika banyaknya persegi diketahui. Kalimat matematika untuk menentukan banyaknya lidi adalah sebagai berikut. 1 ditambah dengan 3 dikali banyaknya persegi. Jika banyaknya persegi dinyatakan sebagai A, di sini variabel atau huruf A di sini, maka kalimat matematikanya menjadi 1 ditambah 3 dikali A. Kalimat matematika dengan menggunakan huruf disebut dengan bentuk aljabar. Berpikir matematis, kita membuat berbagai pernyataan matematis dengan mengubah banyaknya persegi, kemudian kita dapat menentukan banyaknya lidi yang diperlukan. Dengan demikian kita mampu menentukan bentuk umum. Ini pernyataan matematika untuk menghitung banyaknya lidi yang diperlukan. Tadi 1 ditambah dengan 3 dikali banyaknya persegi. Cara berpikir kita 1 ditambah dengan 3 dikali persegi. Di sini sama dengan 1 ditambah dengan 3 dikali A. Ini yang dimaksud dengan A persegi, banyaknya persegi ini dinyatakan dalam A persegi anak-anak. Soal 1 anak-anak, gunakan metode G pada halaman sebelumnya untuk menentukan berapa lidi dibutuhkan untuk membuat 20 persegi. Berapa lidi yang diperlukan untuk membuat 30 persegi? Baik, Ibu bahas. Lidi yang dibutuhkan untuk membuat 20 persegi, berarti A-nya di sini ada 20. Di sini. Tadi bentuk umumnya untuk menentukan perseginya adalah 1 ditambah 3 dikali A. A ini adalah jumlah perseginya. Selanjutnya kita masukkan nilai A ini 20 untuk menggantikan variabel di sini. 1 ditambah dengan 3 dikali A-nya 20 anak-anak di sini. Ini sama dengan 1 ditambah dengan perkalian didulukan 3 kali 20 60. Ini sama dengan 61. 1 tambah 60, 61 buah lidi. Nih. Selanjutnya, lidi yang dibutuhkan untuk membuat 30 persegi, berarti A-nya 30 anak-anak. Di sini
Ini kita masukkan ke dalam bentuk umumnya. 1 ditambah 3 dikali A sama dengan 1 ditambah dengan 3 dikali A nya tadi 30 anak-anak. Ini sama dengan 1 ditambah dengan 3 dikali 30 90 anak-anak, sama dengan 91 buah. Jadi lidi yang dibutuhkan 91 buah. Soal 2 anak-anak, pada kalimat matematika di halaman 60 dan 61, jika kita menggunakan cara Heru untuk menentukan banyaknya lidi yang diperlukan untuk membuat A persegi, maka kalimat matematikanya adalah 4 ditambah 3 dikali A dikurang 1. Lengkapi penjelasan di bawah ini dengan mengisi peta dengan bilangan atau kalimat matematika. Baik, kita cermati. Di sini keseluruhannya perseginya ada A persegi anak-anak di sini. Banyaknya lidi yang diperlukan untuk membentuk persegi pertama adalah kita butuh 4 lidi di sini. Kita butuh 4 lidi. Setelah membuat persegi pertama, kita menambahkan petak lidi untuk membentuk persegi lagi. Untuk membentuk persegi lagi kita butuh 3 lidi anak-anak di sini. Nih, kita butuh 3 lidi. Nih, kita butuh menambahkan ini 3 lidi. Jika persegi pertama tidak disertakan, jika persegi ke-1 ini tidak disertakan, maka ada, kita cermati, keseluruhannya A persegi. Kalau dikurangi 1 persegi yang paling depan, awal ini, maka jumlah perseginya adalah A dikurang 1 anak-anak. A dikurang 1 yang awal ini. Nih, Bu coret diganti A dikurang 1. A dikurang 1 persegi. Jadi banyaknya persegi adalah, kalau banyaknya persegi jelas A, maka ini Bu ganti. Jadi banyaknya lidi, nih, banyaknya lidi dikurangi dengan yang pertama ini adalah, yang dimaksud banyaknya lidi yang ini anak-anak, yang berwarna biru ini adalah 3 dikali dengan A dikurang 1. Nih, setiap persegi ini setiap persegi butuh 3 lidi. Banyaknya persegi ada A dikurang 1, maka banyaknya lidi yang berwarna biru ini adalah 3 dikali A dikurang 1. Kesimpulannya, kalimat matematika untuk menentukan banyaknya lidi yang diperlukan adalah 4 di sini. 4 di sini ini ditambah dengan lidi yang berwarna biru, ini yang merah ini 4, ditambah dengan lidi yang berwarna biru yaitu 3 dikali A dikurang 1. Tanpa tanda kali, ini artinya sudah kali anak-anak. 4 ditambah 3 dalam kurung A dikurang 1 itu sama dengan 4 ditambah dengan 3 dikali A dikurang 1. Soal 3 anak-anak, menggunakan pendekatan pada soal 2, tentukan banyaknya lidi yang diperlukan untuk membentuk 20 persegi dan 30 persegi. Bandingkan jawabanmu dengan jawaban di soal 1. Baik, lidi yang dibutuhkan untuk membentuk 20 persegi berarti A nya atau perseginya ada 20. Kita masukkan ke dalam bentuk umumnya tadi, 4 ditambah 3 dikali A dikurang 1. Ini Ibu memberi tanda kali anak-anak, sama dengan 4 ditambah dengan 3 dikali dengan A nya tadi 20, selanjutnya dikurang 1 seperti ini, sama dengan 4 ditambah dengan 3, selanjutnya dikali 20 dikurang 1, 19, sama dengan 4 ditambah dengan 3 dikali 19 itu 7, 2, 57. 4 ditambah 57 sama dengan 61. Lanjut, sekarang lidi yang dibutuhkan untuk membentuk 30 persegi berarti A nya ada 30. Ini Bu beri satuan buah anak-anak ini. Lanjut, sekarang A nya 30. Kita masukkan ke dalam bentuk umumnya, 4 ditambah 3 dikali A dikurang 1 sama dengan 4 tambah dengan 3 dikali di sini 30 dikurang 1 anak-anak, sama dengan 4 ditambah dengan 3 dikali 29. Nih, sama dengan 4 ditambah dengan 3 kali 29, 7, 2 ditambah 3 kali 2, 6, 87 ditambah 4, 91 buah. Kalau kita bandingkan sama dengan jawaban di soal 1 yaitu 61 buah dan 91 buah.
Dengan menggunakan metode GI pada halaman 62, kalimat matematika untuk menentukan banyaknya lidi yang diperlukan untuk membentuk A persegi dinyatakan sebagai 1 ditambah A dikali 3. Banyaknya lidi yang dapat dinyatakan sebagai dalam kurung 1 ditambah 3 dikali A. Ini kita pindah tempatnya anak-anak. Ini yang A-nya diletakkan di belakang, 3-nya diletakkan di depan. Ini sama saja, ini sifat komutatif anak-anak. Dengan kata lain, pernyataan matematika dengan menggunakan huruf berperan sebagai cara untuk menentukan banyaknya lidi dan menyatakan hasil perhitungan. Soal 4 anak-anak, dengan menggunakan soal 2, dapatkah kamu menyatakan banyaknya lidi yang diperlukan untuk membuat A persegi? Baik, lidi yang dibutuhkan untuk membuat A persegi. A tadi banyaknya persegi. Karena yang ditanya ini A persegi, ya kita masukkan ke dalam bentuk umum tadi anak-anak. Ini kita sederhanakan saja. Berarti 4 ditambah 3 dikali A dikurang 1. Ini dalam kurung, berarti ini sama dengan 4. Ditambah dengan, ini dikali depan, bentuk distributif anak-anak. 3 dikali A. 3 dikali A. Selanjutnya tandanya kurang, di sini kurang. Ini selanjutnya 3 dikali 1. Ini Ibu beri dalam kurung saja. Ini 3. Ini dikali dengan 1. Ini sama dengan 4 ditambah dengan 3 dikali A. 3 dikali A. Selanjutnya dikurang dengan 3 dikali 1 itu 3. Sama dengan, kalau kita cermati, 4 dikurang 3, ini 1. Ditambah dengan 3 dikali A. Ini sama dengan rumus yang atas tadi. Sebenarnya hasilnya juga sama anak-anak. Ini sudah paling sederhana bentuknya. Kalimat matematika dengan menggunakan huruf membuat kita mampu menemukan banyaknya lidi yang diperlukan berapapun banyaknya persegi yang diminta. Dapatkah kamu menyatakan hubungan berbagai besaran dengan menggunakan huruf? Akan dibahas di halaman 64. Tujuan pembelajaran ini adalah siswa mampu menjelaskan hubungan antar besaran dengan menggunakan bentuk aljabar. Contoh 1, kita dapat menyatakan berat 5 kotak masing-masing beratnya A kilogram sebagai 5 dikali A kilogram. Di sini setiap kotak beratnya A kilogram. Kalau ada 5 dinyatakan sebagai dalam kurung 5 dikali A satuannya kilogram. Soal 5, tentukan total berat kotak di contoh 1 jika masing-masing beratnya 12 kg. Berarti di sini A-nya ini 12 kg anak-anak. Selanjutnya berat kotaknya berapa? Berat kotaknya berarti kalau di sini tadi ada 5, berarti berat kotaknya adalah 5 dikali dengan berat tiap kotak ini 12 kilogram. Ini sama dengan 5 kali 12 60 kilogram. Jadi total berat kotak adalah 60 kilogram. Soal 6 anak-anak, nyatakan besaran-besaran berikut ini dengan menggunakan bentuk aljabar. Baik dari soal ke-1. Total harga 8 satuan jika masing-masing harganya X rupiah. Ini bendanya ada 8, harga masing-masing X rupiah. Kalau kita nyatakan dalam bentuk aljabar berarti di sini 8, ini, dalam kurung 8 dikali dengan X. Satuannya adalah rupiah. Lanjut ke soal kedua. Kembalian yang diterima ketika membeli barang seharga A rupiah dengan uang selembar Rp10.000. Berarti uang kembaliannya ini Rp10.000 ini dikurang dengan harga barang A rupiah. Berarti 10.000 dikurang dengan A rupiah. Ini kembaliannya. Lanjut soal ketiga. Panjang sepotong pita yang diperoleh dengan memotong pita sepanjang X meter. Pita X meter menjadi 4 bagian sama panjang. Berarti ini pita ini dibagi anak-anak, dipotong menjadi 4 bagian sama panjang, ini dibagi, berarti X dibagi dengan 4. Ini sepanjang sepotong pita, berarti satuannya tadi meter anak-anak. X dibagi 4 meter.
satuannya meter di sini. Ke contoh 2 anak-anak, berapa total biaya untuk membeli A pensil yang masing-masing harganya Rp6.000 dan B buku yang masing-masing harganya Rp10.000. Penyelesaiannya, harga A pensil yang harga satuannya Rp6.000 adalah A dikali 6.000. Kalau harga B buku yang harga satuannya Rp10.000 adalah B dikali 10.000. Jadi ini harga total dapat dinyatakan sebagai berikut. A dikali 6.000 ditambah B dikali 10.000. Jawab 6.000 A ini ditambah dengan 10.000 B rupiah. Ini banyaknya pensil, ini A pensil, harga pensilnya Rp6.000 per pensil. Banyak buku B buku, harga per bukunya Rp10.000. Soal 7 anak-anak, tentukan harga total 5 pensil dan 3 buku pada contoh 2. Baik, berarti kalau pensilnya ada 5, A-nya di sini 5. Selanjutnya B-nya 3 buku berarti 3. Harga total 5 pensil dan 3 buku berarti tadi bentuk umumnya adalah 6.000 A ditambah dengan 10.000 B rupiah. Sama dengan ini 6.000. Nih Ibu kalikan dengan A-nya pensilnya tadi 5. Selanjutnya ditambah dengan 10.000. Nih, dikali dengan banyaknya buku tadi 3. Rp3. Ini sama dengan 6.000 dikali 5 30.000 anak-anak, 30.000. Ini ditambah dengan 10.000 dikali 3 30.000. Ini satuannya rupiah. Ini sama dengan 30.000 ditambah 30.000 sama dengan harganya adalah Rp60.000. Soal 8 anak-anak, nyatakan besaran-besaran berikut ini menggunakan bentuk aljabar. Soal ke-1, total harga X perangko masing-masing Rp520 dan Y perangko masing-masing seharga Rp820. Berarti ini bentuk aljabarnya, berarti di sini X dikali dengan Rp520. Ini ditambah dengan Y dikali dengan 820 dalam kurung di sini satuannya rupiah. Ini sama dengan Ibu ubah bentuknya menjadi 520 X ditambah dengan 820 Y. Ini satuannya rupiah. Lanjut ke soal kedua, berat total 3 barang masing-masing seberat A gram dan sebuah barang seberat B gram. Ini berat totalnya yang diminta. Berarti ada 3 barang masing-masing A gram, berarti 3 dikali dengan A gram ditambah dengan sebuah, ini berarti 1 dikali dengan B gram. B satuannya di sini gram. Ini sama dengan berubah, berarti 3 dikali A berarti 3A. Nih 3A ditambah dengan 1 dikali B, 1B gram. Ini dalam bentuk aljabar, ini sama dengan 3A. Dalam bentuk aljabar di sini 1B, ini cukup dinyatakan dalam B. B saja anak-anak, ini sudah menunjukkan 1B, satuannya adalah gram. Dengan menggunakan huruf kita dapat menyatakan hubungan antar besaran dengan bentuk aljabar. Ada aturan dalam menuliskan bentuk aljabar. Mari kita selidiki aturan-aturan tersebut. Kita akan belajar di halaman 65. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.